Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat Hari Natal kedua. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan pada hari Natal kedua ini adalah menjaga anak hadapi tantangan berdasarkan Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius sesungguhnya menyampaikan proses perlindungan dalam penyelamatan Allah bagi dunia dan semesta. Kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah untuk semua manusia. Mari bersukacita atas perlindungan Allah dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus, penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita, manusia, untuk ikut berperan dengan sukacita membagikan kesukacitaan bagi sesama manusia dan kehidupan. Terlebih indah lagi adalah bahwa Allah selalu memberikan bimbingannya agar manusia dapat berhasil bekerja sama Allah untuk menyediakan kebahagiaan dan segala kesukacitaan dalam keadaan sesulit dan seperti bagaimanapun. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus hanya menuntut ketaatan tanpa syarat kita. Pemberita firman pada ibadah minggu saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Parolian Silitonga. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 129 dari timur jauh benar. Saudara-saudara yang bersukacita Natal di hari kedua ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah lahir di kandang domba Bethlehem.
Kami memuji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari gelap ke dalam terang, dari maut ke dalam hidup. Engkau telah mendamaikan kami dengan-Mu, sehingga kami dapat hidup bersekutu dengan Engkau. Ya Allah yang Maha Pengasih, hati kami meluap dengan rasa sukacita dan bahagia karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami, umat yang telah Engkau lawat, dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Natal kedua ini adalah dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara Jemaat Betel Bandung dan simpatisan, selamat Hari Natal. Pada suatu hari, karena ingin sesekali menyenangkan hati istrinya yang hendak pergi bersama sahabat-sahabatnya, seorang bapak mau tinggal di rumah sambil menjaga anak perempuan mereka yang masih berusia 3 tahun. Anak itu bernama Natalie. Sambil menjaga rumah, bapak itu bekerja di ruang kerjanya. Sementara itu Natalie juga asik bermain sendiri di ruangan yang lain. Sekonyong-konyong bapak ini merasakan betapa sepinya rumah mereka.
Ia lalu sadar tentang anak perempuannya. Kemana ya anaknya itu, katanya dalam hati. Maka ia segera meninggalkan meja kerjanya dan mulai berseru-seru memanggil anak perempuannya itu. Tidak lama kemudian ia melihat bayangan anaknya. Anak itu tampak berlari ke kamarnya. Sang bapak mengejarnya. Anak itu masuk kamar mandi. Ia salah langkah. Dari situ ia tidak akan bisa lagi lari ke mana-mana. Anak itu menyembunyikan wajahnya di dinding. Sang bapak menyuruhnya berpaling, namun anak itu tidak mau. Sang bapak lebih galak lagi, menyuruhnya berpaling. Anak itu dengan perlahan-lahan memutar tubuhnya. Astaga, wajah Natalie belepotan dengan warna merah kecuali bibirnya. Dan di tangannya ia menggenggam sisa lipstik ibunya yang baru kemarin dibeli olehnya. Natalie memandang bapaknya dengan tatapan mata yang sangat takut dan bibir yang gemetar. Kemudian bapak itu sejenak ingat masa kecilnya sendiri puluhan tahun yang lalu, ketika ia mendengar orang tuanya berteriak kepadanya, "Bisa-bisanya kamu ini nakal namanya." Atau kalimat lain yang senada. Sekarang bapak itu merasa harus membuat keputusan. Dampratan mana yang hendak ia ucapkan kepada Natalie, anak perempuannya itu. Namun sebelum sempat mendamprat, tiba-tiba matanya melihat sebuah kalimat pada dada baju kaos yang dikenakan Natalie. Kalimat itu berbunyi, "I am a perfect little angel." Aku malaikat kecil yang sempurna. Ini sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa tingkah laku anak-anak, apapun bentuknya, tetap manis dan tanpa celah. Bapak itu kemudian memandang wajah Natalie. Ada air mata sudah mengalir di sana. Bapak itu lalu tersenyum. Dalam hati berkata, "Yang di depanku ini seorang anak Tuhan, malaikat kecil yang tak ternilai harganya." Penuh spontanitas yang nyaris ku lenyapkan seandainya aku tadi jadi mendampratnya. Kemudian dia berkata, "Kamu kelihatan cantik sekali, Natalie. Tunggu di situ ya. Ayah mau ambil kamera dulu, biar mama juga bisa lihat betapa hebatnya wajah." Bapak itu kemudian memotretnya sambil dalam hati bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak kehilangan peluang untuk menunjukkan cintanya yang besar kepada anak perempuannya itu. Saudara-saudaraku, kalau melihat ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, bagaimana ketika orang Israel tertindas, terancam di Israel,
mereka kemudian akan menyelamatkan diri ke Mesir. Jadi waktu peristiwa Yesus dibawa oleh orang tuanya menyingkir ke Mesir, secara kebiasaan itu adalah hal yang normal. Ketika Yusuf mengalami hal itu dan diperingatkan oleh malaikat untuk sementara menyingkir ke Mesir, bagi Yusuf ini bukan hal yang terlalu aneh. Tetapi untuk Yusuf, di mana keadaannya sebagai orang yang sederhana, adalah sesuatu yang tidak umum kalau dia dan keluarganya harus lari ke Mesir. Tetapi ini adalah peristiwa yang luar biasa bagi Yusuf, karena dia mendapatkan perintah untuk menyingkir dari Israel ke Mesir. Adalah perintah dari malaikat, di mana tujuan dari penyingkiran ke Mesir adalah untuk keselamatan anaknya, yaitu bayi Yesus. Nah, saudara, dari ulasan sejarah tentang kebiasaan orang Israel yang kalau ada masalah menyingkir ke Mesir, kita bisa melihat sejarah bagaimana di Mesir itu ada koloni-koloni Yahudi, dan khususnya di kota Alexandria diperkirakan ada 1 juta orang Yahudi. Sehingga waktu Yesus dan orang tuanya datang ke Mesir, mereka pasti tidak terlalu asing di negeri Mesir itu, karena banyaknya orang Yahudi yang ada di sana. Nah, dari perikop dan ayat di atas mau dijelaskan sedikit tentang Yusuf yang begitu luar biasa sebagai seorang laki-laki pada zaman itu. Ada beberapa hal yang penting dari karakter Yusuf ini yang menarik. Yang pertama, dalam penderitaan ia tetap mendengar firman Allah. Allah menyuruh dia lari ke Mesir. Nah, saudaraku, sebenarnya Yusuf punya alasan yang kuat untuk memprotes perintah Tuhan yang dikatakan melalui malaikat Tuhan itu. Bukankah anak yang dilahirkan Maria itu disebut sebagai juru selamat? Kalau kita baca dalam Injil Matius pertama ayat yang ke-21. Lalu mengapa juru selamat itu tidak bisa menyelamatkan mereka? Bahkan juru selamat itu harus diselamatkan dengan cara yang begitu tidak ilahi, yaitu melarikan diri. Bukankah pada masa yang lalu Allah sering menyelamatkan umatnya dengan cara-cara yang luar biasa, bahkan boleh dibilang spektakuler, seperti membelah Laut Merah, membutakan orang kafir yang mau menangkap nabinya, menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang yang mau menangkap nabinya. Pertanyaannya, mengapa sekarang untuk menyelamatkan anaknya sendiri Allah menggunakan cara yang begitu tidak ilahi? Saudaraku, tetapi sekalipun ada alasan untuk protes, Yusuf tidak melakukan itu dan ia taat kepada Allah. Sementara saudara dan saya sebaliknya, begitu mendapatkan masalah, apakah itu keuangan, keluarga, pribadi, usaha, dan lain-lain, kita jarang sekali mau mendengar suaranya, baik melalui pembacaan firman, khotbah,
percakapan-percakapan dengan para hamba Tuhan dan lain-lain. Dan ketika mendengarnya, sering kita ingin Tuhan menjawabnya, tetapi dengan keinginan kita, yaitu melalui mujizat yang luar biasa. Padahal waktu kita minta tolong kepada Tuhan, mestinya kita tidak boleh mendikte Dia dengan cara apa Allah harus menolong kita. Biarlah Allah yang memilih dan menentukan caranya, dan kita harus percaya bahwa cara yang diberikan itu adalah yang terbaik. Misalnya saudara, pada waktu kita sakit, janganlah menentukan bahwa Tuhan harus menyembuhkan kita dengan menggunakan cara yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan mujizat kesembuhan. Padahal saudaraku, Tuhan bisa menggunakan cara yang biasa, yaitu melalui tim paramedis, dokter, obat, olahraga, istirahat. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita setia melakukan 3M. Dan itulah yang mestinya kita juga aminkan, itu cara Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, dikatakan Yusuf taat secara langsung. Bahkan dikatakan terus menerus dia taat, atau boleh dikatakan tekun. Ayat yang ke-14 katakan malam itu juga. Nah saudaraku, waktu menerima perintah ini, Yusuf tidak menunda-nunda. Dan firman mengatakan saat itu juga dia pergi mengikuti akan perintah Allah. Dan dikatakan dalam firman, Yusuf melakukan itu tidak setengah-tengah. Dia bisa saja melanggar perintah. Katakanlah baru beberapa waktu di Mesir, dia balik kembali, atau dia pergi ke kota lain dan lain sebagainya. Dalih yang akan dia lakukan untuk tidak taat sampai selesai pada perintah Allah. Tetapi saudaraku, yang terjadi, dia melakukan dengan taat sampai ada tuntunan kembali dari Allah untuk dia kembali ke Israel. Nah, itulah yang disebut ketaatan yang dilakukan dengan tekun. Karena itu mau dikatakan jangan menunda untuk mentaati firman Tuhan. Penundaan adalah ketidaktaatan. Nah saudaraku, ingat juga bahwa godaan selalu bisa memberikan alasan yang kuat dan logis supaya kita menunda ketaatan kita. Misalnya dalam hal melayani Tuhan. Ketika pada masa teruna atau pemuda, godaan mengusulkan supaya kita menunda pelayanan dengan alasan bahwa ini adalah masa muda yang indah, masa pacaran, masa belajar, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada waktu kita sudah dewasa dan bekerja, godaan memberikan begitu banyak kesibukan sehingga kita menunda lagi. Dan yang memprihatinkan pada saat kita sudah tua, kesehatan kita tidak memungkinkan untuk melayani Tuhan. Jadi akhirnya saudara, dari penundaan datang dan akhirnya pembatalan. Nah saudara jemaat Tuhan, dari penjelasan yang sederhana
akan perikop dan ayat-ayat yang kita dengar tadi, maka kita dapat melihat sisi positif dari seorang yang bernama Yusuf. Yang pertama, dia mau mendengar suara Tuhan. Yang kedua, dan bukan hanya mendengar, tetapi dia mau taat dengan melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga, bukan hanya taat melakukan, tetapi dikatakan dengan tekun. Bahkan dia menunggu di Mesir sampai perintah Allah selanjutnya. Nah, saudaraku, sebagai perenungan kita di hari Natal kedua ini adalah salah satu bentuk ketaatan orang tua, yaitu teladan hidup dalam perilaku senantiasa mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Biasanya di hari Natal kedua itu dilayankan sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus mengingatkan para orang tua pada tanggung jawab sebagai pengajar iman bagi anak-anaknya. Mari saudaraku, kita belajar dari cerita tadi. I am a perfect little angel. Anak adalah anugerah Allah. Dan di dalam kehidupan mereka terkandung misi Allah bagi dunia. Nah, karena itu saudaraku, selamat merayakan Natal Kristus yang kedua ini dengan menjadi orang tua yang taat dan setia pada firman Allah, sehingga senantiasa menjaga anak-anak kita dalam menghadapi tantangan zaman yang menggoda iman percaya kita, umat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ialah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan teristimewa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam penunjukan menteri baru yang akan menggantikan menteri yang bermasalah. Kiranya menjadi bagian ketika kepemimpinannya dapat mendatangkan akan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga menyerahkan akan pendidikan memasuki tahun 2021, bila Tuhan rencana kombinasi antara pendidikan jarak jauh dan tatap muka boleh bersinergi dengan segala sesuatu yang Kau nyatakan, baik pihak penyelenggara, demikian juga dengan semua pihak. Kami menyerahkan juga akan perekonomian Indonesia, kiranya memasuki tahap pemulihan sehingga semakin mantap, agar ini juga menolong dalam rangka kesejahteraan akan rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi rencana vaksinasi pada bulan Januari 2021. Kiranya Tuhan boleh memberkati rencana ini sehingga di bagian dari pemerintah dan juga seluruh rakyat boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19. Kami juga menyerahkan ya Tuhan TNI, Polri, BIN, Densus 88 dalam memberikan perlindungan dan juga pertolongan bagi semua pihak, terutama ketika mereka bertindak agar adil dan benar, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka pun diberikan hikmat dan diberikan kebijaksanaan untuk itu. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi keamanan bangsa dalam perayaan Natal dan Tahun Baru yang masih berlangsung. Tuhan memberkati
Kami tak lupa memohon berkat Tuhan, terutama bagi Majelis Sinode GPIB, bahkan musyawarah pelayanan GPIB teristimewa kami Mupel Jabar 1. Dan secara keseluruhan kami berdoa bagi jemaat Bethel Bandung. Kau memberkati kami ketika kami boleh merayakan akan Natal Tuhan pada hari Natal yang kedua ini. Sehingga semuanya oleh karena Tuhan yang bukan hanya lahir, tapi benar-benar mendiami hati kami. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, pun ketika kami akan menapaki hari-hari kami, akan menghadapi minggu-minggu di akhir tahun 2020, dan kami hendak mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami boleh mengakhirinya juga dengan kasih Tuhan yang begitu hebat itu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat orang-orang Majus dari timur, yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka marilah kita memberi persembahan syukur, sebab karya penyelamatan Allah sungguh nyata di dalam Tuhan Yesus pada hari Natal ini. Saudaraku jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Dengan demikian, kita makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Mari berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita melalui Kidung Jemaat 101.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.